Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Kaum muslimin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan dan kematian kepada manusia atas kehendaknya. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada penghulu kita, Habibana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Semoga Allah memberikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan fenomena makhluk Allah yang disebut dengan virus. Kita tahu dalam kehidupan sekarang ini ada yang namanya virus corona atau COVID-19. Dan ini benar-benar mengguncangkan jagat raya di seluruh dunia. Padahal wabah ini bisa jadi adalah satu makhluk yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Mungkin bagi orang yang beriman ini menjadikan pelajaran bagi kita. Tapi bagi orang yang tidak beriman ini adalah hal yang biasa, yang mungkin sesuatu yang biasa saja. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini ingin sekali menjelaskan tentang hikmah di balik wabah corona ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Wabah virus corona ini adalah wabah yang memantik manusia bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, bahwa kita ini memerlukan pelindungan, memerlukan pertolongan kepada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita jelas bisa jadi adalah virus ini adalah virus yang diakibatkan oleh kejahilan tangan-tangan sendiri manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan di langit, di darat dan di laut akibat kejahilan tangan manusia, supaya Allah memberikan kepada sebagian mereka peringatan supaya mereka kembali lagi ke jalan yang benar. Subhanallah. Jelas sekali di sini maknanya adalah bahwa bisa jadi virus itu merupakan akibat kesombongan dan kejahatan tangan manusia yang akhirnya Allah sengaja kirimkan. Dan ini supaya mereka apa? Supaya tidak sombong dan mereka sadar bahwa tiada daya upaya dan kekuatan melainkan Allah. Dalam Al-Quran yang lain, dalam firman yang lain Allah berfirman, yaitu dalam surat Al-An'am ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyam saskallahu bidurring fala kasifalahu illa huwa. Yang sesungguhnya Allah telah ciptakan bencana, Allah telah kirimkan bencana ataupun musibah, fala kashifalahu, dan hanya Allah lah yang bisa memberhentikannya. Maksudnya di sini adalah bahwa bencana itu bisa jadi Allah kirimkan sengaja buat apa sih? Seperti dalam ayat surat Ar-Rum, supaya mereka sadar, supaya mereka itu tidak lalai bahwa mereka itu telah berbuat yang salah. Di sini jelas sekali, kita hanya milik Allah, kita hanya kembali lagi kepada Allah, karena
hanya karena dalam ayat ini jelas bahwa Allah lah hanya yang bisa memberhentikan musibah ini. Oleh karena itu banyaklah kita berdoa, banyaklah minta pada Allah. Kita itu tidak ada daya upaya dan tidak kekuatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, tabarakallah. Oleh sebab itu, makna atau inti dari musibah corona ini adalah yang pertama, bisa jadi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan sadar, kita akan lebih sadar lagi bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini tidak mempunyai kekuatan sama sekali melainkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa merealisasikannya dengan taubatan nasuha, yaitu berzikir kepada Allah, beristighfar, melaksanakan sholat, melaksanakan hal-hal yang baik, dan insya Allah itu menjadikan tanda-tanda kebaikan bagi kita sebagai orang yang beriman. Namun sebaliknya, bagi kaum yang tidak beriman kepada Allah atau melalaikannya dengan musibah corona ini, bisa jadi mereka hanya mengatakan bahwa ini adalah virus biasa. Ini adalah siklus yang ntar juga bakal hilang. Itulah manusia yang sombong. Na'udzubillah. Dan tunggulah ajab Allah Subhanahu min dzalik, ya Allah. Oleh karena itu, bisa dalam hal ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa ketika kita beriman kepada Allah, marilah kita ambil hikmahnya dari wabah corona ini, yakni dengan kesadaran dan kesabaran kepada kita bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita ini hanyalah milik Allah dan kita serahkan kembali kepada Allah. Yakni kita hanya minta kepada Allah, ya Rabb, berilah ampunan kepada kita dan kembalikanlah kepada kita musibah itu, dijauhkan dan diangkat. Seperti itulah mungkin salah satunya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kesabaran dalam kehidupan kita sangat diperlukan sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyyiris sabirin alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa sih orang yang sabar itu? Yaitu orang yang ketika mereka dikenakan musibah, ketika mereka yang dikenakan bencana, mereka berkata, hanya milik Allah lah kami kembali, dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Subhanallah, tabarakallah. Mungkin sangat jelas sekali. Yuk kita sabar dan kita jangan sampai lalai dalam mengalami marilah kita sadar diri bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kata-kata yang benar, insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.